Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa may yatawakkal yaj'alhu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasibu wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli shay'in qadra. Amin. Selepas mengaturkan salam, terlebih dahulu saya mohon maaf bila ada kesalahan saya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Mohon maaf bila ada sobat semua yang merasa tersinggung atau sakit hati apabila penjelasan saya menyinggung perasaan sobat semua. Selamat siang sobat semua dimanapun Anda berada, bersama saya Ibu Titin Semani. Kali ini saya akan menjelaskan dan meluruskan sedikit tausiah masalah zaman sekarang. Zaman sekarang kan zaman teknologi, semuanya serba online, atau masalah pelajaran atau pelajaran dunia atau pelajaran akhirat ada di teknologi, yaitu HP atau telekomunikasi atau di TV. Kita sebagai manusia tidak luput dari kesalahan. Jadi dalam menyampaikan tausiah, saya akan meluruskan atau menjelaskan. Mohon maaf bila ada sobat semua yang merasa tersinggung atau tersindir dengan penjelasan saya. Kita sebagai manusia tidak luput dari salah dan dosa. Anak-anak bangsa ya, kalau tidak mengikuti perkembangan zaman, yaitu zaman teknologi, kita itu jadi ketinggalan sama negara lain. Kita harus cerdas untuk mengikuti zaman. Misalkan contohnya seperti misalkan pelajaran di Google pada salah gitu ya, itu nggak boleh, contohnya begitu. Atau misalkan gini, muda-mudi zaman sekarang gitu, generasi muda zaman sekarang nggak usah pegang HP aja. Pegang HP itu katanya masalahnya jadi tidak ada untuk beribadah misalkan, atau ngaji gitu di musola atau di masjid. Itu juga jangan sampai menjelekkan karya orang lain. Misalkan jangan selfie gitu. Kalau ada yang tausiah seperti itu, ajak aja. Dia diajak selfie aja, pasti dia enggak melarang. Dan enggak usah nurut begitu saja. Kalau misalkan enggak boleh main HP. Tapi kan zaman sekarang zaman teknologi, semua pelajaran ada di HP. Emang juga misalkan harusnya menjelaskannya, cara menjelaskannya yaitu misalkan pelajaran di Google itu ada yang salah, ada yang benar. Tapi kita harus teliti untuk mengamatinya atau mempelajarinya. Begitu. Jadi jangan memfokuskan salah gitu sama orang. Semua orang itu tidak luput dari salah. Jadi mari kita berkarya
pada zaman now ini, kalau kita tidak mau berkarya, ketinggalan zaman untuk generasi muda. Makanya saya menjelaskan, sering saya mendengar, bukannya saya gibah, saya tidak menyebutkan seseorang ya, tapi lebih baik tidak memukul atau tidak mencaci karya seseorang gitu ya. Islam itu harus merangkul, tidak memukul, tidak memaki, tapi mengajak. Mari kita mengajak berkarya menurut kemampuan masing-masing. Kalau misalkan mampunya untuk berkarya bernyanyi atau apa saja, memasak atau menari juga enggak apa-apa, atau mengaji gitu, sama saja, sesuai dengan kemampuan. Jadi Islam itu merangkul, tidak boleh memukul. Makanya kalau ada orang memfokuskan menjelekkan karya orang lain, itu nggak usah dihiraukan. Mari kita berkarya menurut kemampuan masing-masing. Kalau kita tidak berkarya, siapa yang mau menolong kita? Orang lain tidak mungkin. Buktikan karyamu sebaik mungkin. Biarkan orang yang mencela atau menjelekkan, tapi kita terus berkarya selagi kita mampu. Kalau udah tidak mampu, ya bisa apa ya, selagi masih mampu berkaryalah, selagi niat kita baik. Ada pepatah mengatakan, carilah ilmu dunia walaupun ke negeri Cina. Pepatah mengatakan, carilah ilmu dunia seolah-olah kita akan hidup selamanya. Tapi ingat, carilah ilmu akhirat seolah-olah kita akan mati esok hari. Nah, itulah pepatah yang harus dipegang untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Selain berusaha, kita juga harus berdoa. Semua manusia tidak luput dari salah. Sebagai umat Islam, bisa setelah sholat atau kapan saja ya, apabila dia merasa kekurangan rezeki atau merasa penuh dosa, Allah pasti mengampuni dengan istighfar. Misalkan salawat istighfar kita di pengajian bisa, misalkan saya akan salawatan, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minallah khotoya, astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minallah khotoya. Saya artikan ke dalam bahasa Sunda. Duh Gusti nu agung, abdi sejatobat, mugi tebih tina dosa jeung maksiat, hoyong dipasihan ilmu nu mangpaat, abdi ngaharekeun hirup kenging rahmat, selamat di dunia sareng di akhirat. Begitu dalam arti bahasa Sunda. Atau astagfirullahaladzim, artinya, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosaku, dosa ibu bapakku, dosa keluargaku, dan dosa saudara-saudaraku. Atau juga bisa raja istighfar ya.
Bisa dibaca setelah sholat atau sholat tahajud ya, bisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahlika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, bisa itu Raja Istighfar dibaca 100 kali, atau istighfar yang tadi saya kasih tahu ya, astagfirullah atau astagfirullah roba roya atau Raja Istighfar. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan. Dibacakan 100 kali sesudah sholat 5 waktu atau sholat sunnah lainnya. Istighfar atau jika kita kekurangan rezeki, semoga Yang Maha Kuasa Allah SWT atau Tuhan Yang Maha Esa mengampuni dosa-dosa yang membacakan. Kalau kita membacakan sering beristighfar, mengampuni dosa-dosa dan melapangkan rezeki kita. Semoga bermanfaat. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ya Allah, ya Tuhanku, berkahkanlah rezeki aku, rezeki suamiku, rezeki anak-anakku, rezeki saudara-saudaraku, rezeki sahabatku. Semoga kabulkanlah doa-doaku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Artinya, ya Tuhan kami, berilah kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, dan selamatkanlah dari siksa api neraka. Semoga di akhir hayatku bisa mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad utusan Allah. Dan semoga matiku husnul khotimah, semoga matiku di akhir yang terbaik. Amin. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.